Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتغى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كعامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كي حاج حسبي الله بن معلم حاج غيار بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصو بن حاج دولن، وإلى أرواح والدات حاجة سيدي سبيدة بنت حاجة ساندين بن نعيم، وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad guru Muhammad Tahir bareng guru Malik guru Bakir, وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syafi'at Ahmad Mursyidi وإلى أرواح المرحوم وجميع مشايخنا ومعلمنا ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل komplek PLN Pulau Kambing Baru Ilir Belanda Rasulihim wa furu'ihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad amsaka ba'dul ulama'i an aklil bittikhi wa qala wa qad balaghani annahu alaihi salatu wassalamu akalahu walakin lam yablughni kaifiyatu tanawulahu. Padalika atrukuhu. Itu ya. Wa qad amsaka ba'dul ulama'i an aklil bittikhi. Sungguhnya terjadi pada sebagian ulama, mereka amsaka, menahan diri, an aklil bittikhi, dari memakan buah semangka. Jadi ada ulama, ya sebagian ulama ada yang tidak mau makan buah semangka. Wa qala, dan ulama itu berkata, qad balaghani annahu alaihi salatu wassalamu akalahu. Padahal telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan buah semangka. Ya. Padahal Nabi sendiri makan buah semangka katanya. Tapi dia tahu sih Nabi makan buah semangka. Walakin, tetapi kata dia, lam yablughni kaifiyatu tanawulihi. Ya gitu ya. Walakin, tetapi lam yablughni kaifiyatu tanawulihi. Tidak sampai berita kepada aku cara Rasulullah makan semangka. Ya. Walidhalika atrukuhu. Oleh karena itu saya tidak makan. Ini kan waktu bahasan kita yang minggu lalu adalah kita untuk selalu menjaga adab dan sunnah, ya kan kemarin begitu ya. Baik lahir maupun batin. Bahkan sesempurna mungkin kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ini ada sebagian yang mana sudah dengar itu boleh ya dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, tabi'in dan sebagainya, ya umat ngikutin aja kan udah ada dalilnya gitu. Tapi ada sebagian orang juga yang bahkan sebagian ulama nggak mau makan buah semangka sekalipun Rasulullah makan semangka, karena dia nggak tahu bagaimana caranya makan semangka yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita kan enggak, semangka kita belah aja, ya udah dipotong-potong kita makan. Urusan makan mau dipotong kecil-kecil, mau gede, ataupun mau di jus itu urusan lain. Tapi ada yang sampai seperti itu. Bapak Ibu mungkin
pernah haji atau umroh, itu kan kalau di Mekah semangkanya gede-gede ya. Di Mekah, di Madinah gede-gede. Kenapa? Karena memang di Taif itu subur, ya, daerah Taif itu subur. Jadi yang namanya semangka, yang namanya buah melon, ya, kubis, kol, delima, anggur dan sebagainya, itu Taif begitu luar biasa suburnya, ya. Jadi pasokan buah-buahan itu dari Taif, ya. Karena saya kan sudah sering kali ke Taif, jadi saya lihat tuh tanaman apa aja subur di sana, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, memang besar, dan orang Arab itu gaya dagangnya aneh. Dagang semangka maka sedan mewah, ya kan? Aduh, udah gitu ya. Jadi gedean mobilnya, harga mobilnya sama semangkanya, dan dia dibelahnya yang bagus hasilnya, gitu ya, enggak apa namanya, enggak gagal gitu. Jadi karena dia enggak tahu tata cara makan Rasulullah, makan semangka, ya dia enggak mau makan. Tapi yang penting asal buah itu sudah halal, ya sudah. Dan buah itu tidak membahayakan, nggak apa-apa. Bahkan orang Indonesia kan pada nyari buah apa tuh yang kayak kelapa di pinggir rawa-rawa itu. Selain lontar ada lagi tuh yang banyak itu, yang kayak pohon kelapa yang buahnya itu kelompok-kelompok gitu tuh, kayak salak gitu ya. Nah, bukan kolang kaling, bukan itu ya, ada tuh yang kalau dibuah kayak dibelah tuh enak gitu ya. Nah, apa namanya itu, pinggir sungai kadang-kadang ya, rawa. Yang orang dulu makannya takut. Dulu orang makan buah naga takut, sekarang orang makan naga dimakan, ya kan begitu ya. Saya nggak tahu kalau kaktus itu buahnya enak. Ternyata ketika saya di Taif, awal-awal saya ke Taif, buah kaktus itu jadi komoditi perdagangan. Ternyata enak, kayak buah naga gitu ya. Rasanya kayak naga, kayak pepaya gitu ya. Jadi ada kombinasi. Jadi walaupun kita apa namanya orang yang cinta kepada sunnah, nggak sampai begitu amat gitu ya. Amat aja nggak begitu, kan begitu ya. Saudara, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari itu dia kalau makan pakai kulit semangka, ya, makan kulit semangka. Ternyata kulit semangka itu kalau hijaunya dibuang, kulitnya yang tebal, ya, itu diolah sedikit, rasanya emang enak gitu. Kayak sayur labu, kayak sayur apa gitu, direbus enak gitu ya. Ya, kalau nggak percaya, iseng-iseng beli semangka satu ya, yang merahnya itu buah, yang manisnya dimakan, kulitnya dibersihin, dibuat kayak sayur labu, bening, santan dan sebagainya. Ternyata enak. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari, ya, yang dikenal dengan Syekhul Islam, itu makannya begitu. Itu kan pernah ditanya orang, Imam Zakaria Al-Ansari, kenapa Tuan Syekh begitu alim luar biasa? Kata dia, saya diapit oleh dua batu. Ya, saya punya guru namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddisin yang menguasai fikih dan sebagainya.
Saya punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang fuqaha alim, ya, tapi juga menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Jadi kalau saya mau ngaji sama guru saya, ya saya harus belajar. Ketika saya mau ngajari anak murid saya juga saya harus belajar. Jadi dia dikenal begitu alim, makanya dipanggil Syekhul Islam Zakaria, Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, dia punya murid namanya Ibnu Hajar, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih, kama qala Ibnu Hajar, berarti itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu ya. Dia makannya itu nggak bangga, ya. Kalau orang dulu mah ya makannya alami, ya. Kayak saya masih kecil dulu suka makan pete Cina, diirisin cabai bawang, pakein kecap, wah nikmat banget itu. Cerita dulu ya, cerita dulu. Kalau anak sekarang mah nggak kena itu anak sekarang, ya. Ya, apa namanya, pete Cina, ya. Bahkan yang muda aja pete Cina dilalabin, ya. Nah, itu kalau kita cerita kepada anak sekarang itu mah jadul itu, ya, jadul. Waqad taqaddama fima qabla hadzal fasli, dan telah lewat, ya, pada sebelum ini pasal, ya. Wa ya'ti bima ba'dahu, ya, dan akan datang penjelasannya setelahnya insyaallahu. Nubzatun minal adabi, apa namanya, bagian-bagian daripada adab, allati tata'akkadu al-muhafadzatu, yang allati tata'akkadu al-muhafadzatu 'alaiha fil ibadati, yang dijaga secara kuat pada ibadah. Jadi ada yang nanti nilainya itu nilai yang begitu kuat, kan ada ibadah yang sekedar sunnah, nanti ibadah yang masuk kategori sunnah muakkadah, ya, yang begitu kuat dilakukan. Ada sunnah yang biasa, ada sunnah yang muakkadah, gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Yang lain-lain tadi sudah lewat, nanti ada lagi penjelasan lain, ya. Wa nazkurul ana fi hadzal fasli nubzatan minal adabi. Saat ini kami jelaskan tentang pasal bagian daripada adab allati yanbaghi al-muhafadzatu 'alaiha fil adati, yang mesti dijaga tentang adab-adab itu fil adati, pada adat, ya. Panakulu wa'lam, sampai situ, ya, wa'lam. Jadi nanti ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan adat kebiasaan. Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan. Karena kemarin saya sudah ceritakan
ketika wa alaika bil muhafadzati ala adabi sunnah, saya sudah cerita bagaimana mantahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunani wa man tahawana bis sunani uqiba bihirmanil faraidi wa man tahawana bil faraidi uqiba bihirmanil ma'rifati. Kalau orang yang biasa meremehkan urusan etika, adab dan sebagainya, maka dia akan keluputan yang sunnah-sunnah. Orang kalau sudah biasa meremehkan yang sunnah-sunnah, nanti dia akan keluputan yang wajib. Kalau orang sudah biasa meremehkan yang wajib, nanti dia akan keluputan ma'rifah. Dia bisa kagak kenal Allah, ya gitu. Jadi awalnya sepele, nanti bisa dampaknya besar, gitu ya. Orang kalau dia tidak mengenal yang wajib, artinya dia nganggap remeh urusan yang wajib, puasa, Ramadan, sholat fardu dan sebagainya. Nanti lambat laun dia nggak kenal sama Allah, ya. Dia nggak ingat lagi sama Zat yang Maha Kuasa. Nah, nanti sudah beda, ya. Kalau sudah beda, repot urusannya. Makanya kita hal yang sepele tetap dijaga, ya, terkait dengan adab itu kan etika dianggap sepele, walaupun sepele ringan tetap harus dijaga, ya. Ada orang pinter, alim, tapi akhlaknya kurang bagus juga, walaupun dia pinter, dia alim, tapi kalau akhlaknya kurang bagus juga, gitu ya. Ya, ada orang pinter, alim, ya, tapi kadang-kadang kalau bicara enggak terkontrol, gitu ya. Nah, ya. Pokoknya urusan akhlak, adab, sunnah yang wajib, nah itu yang akan menambah tambahan-tambahan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. As'alullaha husnal khotimah. Ya, kita mohon kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saudara sekalian, ini kita bacanya sampai wa'lam, ditandain di situ tawakuf, karena hari ini hari kita selesaikan di bulan Sya'ban. Insya Allah minggu besok, Sabtu besok kita sudah istirahat. Hari ini kita tawakufan. Mudah-mudahan yang kita dapati selama ini bermanfaat untuk kita bersama. Selanjutnya ada sekedar tambahan jamaah sekalian, bahwa kita ini akan fokus di dalam ibadah Ramadan. Rata-rata semua majelis itu tawakuf, ya. Oleh karenanya Ramadan itu seseorang tidak bisa menerima, mendapati Ramadan dalam setiap tahun. Ada orang yang bisa mendapati Ramadan setiap tahun, ya. Ada orang yang barangkali menjelang Ramadan dia meninggal dunia, kita nggak tahu juga, ya. Ini saya beberapa malam ini ada yang ngundang 7 hari, yang 40 hari, ya. Nah, yang besok udah 100 hari, nggak dapat Ramadan. Makanya kita harus maksimal bagaimana kita mengisi kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, gitu. Jadi beruntung sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diberikan bonus oleh Allah. Ya, bonusnya ada Ramadan
yang nilainya luar biasa, seringkali diingatkan oleh guru, oleh khatib maupun penceramah-penceramah kuliah Ramadan. Ada Lailatul Qadar yang nilai ibadahnya luar biasa, hampir 84 tahun kalau orang beribadah di malam itu. Belum lagi bacaan Al-Quran yang Nabi di setiap Ramadan disimak oleh malaikat Jibril alaihi salam, bacaannya dari awal sampai akhir. Itu selalu disimak di bulan Ramadan. Saudara, ketika Sayyidina Ali dengan tim Zaid bin Sabit dan sebagainya diminta untuk membukukan Al-Quran, ya, sesuai dengan surah-surah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir yang ditulis adalah surah apa itu, saya lupa tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu surah apa? At-Taubah. Nah, itu surah itu yang terakhir di dalam penyempurnaan kitab suci Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu dulu ditulis ada yang di lembaran kulit hewan, ada yang di pelapah korma, ya, ada yang di batu, ada yang di mana-mana dikumpulin. Nah, terakhir itu yang nulis beliau. Sayyidina Ali itu hafalannya terkenal luar biasa. Saudara, kata dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bersama-sama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia lapor kepada Nabi bahwa hafalannya itu sering hilang. Akhirnya kata Nabi, ya Ali, aku akan ajarkan engkau, ya, supaya hafalanmu itu tidak akan hilang dan semakin bertambah. Ini perlu nih buat anak-anak santri nih, ya. Kata Nabi, kalau tiba malam Jumat, ya, usahakan di malam Jumat di sepertiga malam yang terakhir menjelang fajar. Kalau nggak bisa, ya di setengah malam, ya di pertengahan malam. Kalau nggak bisa, ya di sepertiga yang awal. Tapi bagusnya itu menjelang waktu-waktu fajar. Itu sepertiga yang terakhir udah gitu. Tapi kata Nabi kalau nggak bisa di awal-awal juga nggak apa-apa. Nah, kata Nabi, sholat 4 rakaat ya Ali. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, surah Yasin secara utuh. Nggak boleh Yasin doang. Boleh baca. Kayak kita di sini nih misalnya ada apa namanya tuh meja yang besar atau pembuka Al-Quran, nggak apa-apa, ya, baca Yasin. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surah Ad-Dukhan. Pendek ya, Ad-Dukhan pendek ya. Rakaat ketiga, ya, setelah Fatihah baca Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah, ya, sampai selesai. Nabi bilang semuanya
secara kamil, secara utuh dibaca gitu ya. Rakaat yang terakhir yang keempat dibaca setelah Fatihah Tabarok ya, suratul Mulk. Nah, Tabarok ya. Nah, kalau malam ya kan diperintahkannya malam. Jadi 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam. Pertama Fatihah dengan Yasin, kedua Fatihah dengan Ad-Dukhan, kemudian bangun lagi. Yang ketiganya Al-Fatihah dengan surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, dengan bangun lagi. Yang keempatnya Al-Fatihah dengan Al-Mulk. Sholat sunnah, sholat sunnah aja. Itu namanya di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah ya, di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah itu dikenal dengan sholat ya taqwiyatil hifzi ya, sholatu taqwiyatil hifzi, itu namanya sholat untuk memperkuat hafalan. Kan kalau kita lihat di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah itu kan ada fadilah sholat tasbih, ada fadilah sholat sunnah wudu dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk itu tuh yang dilakukannya hanya di setiap malam Jumat. Ya. Jadi Bapak Ibu malam Jumat libur dulu tuh ya. Gitu ya. Nanti ada doanya di situ tuh ya. Doanya ya lumayan panjang juga. Jadi setelah tasyahudnya selesai, di yang masuk rakaat yang keempat udah selesai tasyahud, udah salam, baru baca nah. Apa itu doanya? Diantaranya Allahumma arhamni bitarkil ma'asi ma abqaitani ya, kan gitu ya. Barangkali kalau ada orang yang baca buku manasik suka ada tuh. Tapi ada, silakan dilihat di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Di situ ada. Nanti kalau misalnya mau apa namanya bisa saya copyin, ada itu ya. Bagus sekali itu ya. Nah, itu dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengamalkan ini 3 kali malam Jumat, atau 5 kali malam Jumat, atau 7 kali malam Jumat, jadi setiap Jumat ketemu Jumat lagi, nah itu hafalannya itu tidak akan pernah hilang. Nah, ketika baru dapat 3 malam Jumat, besoknya Sayyidina Ali sudah lapor kepada Nabi. Nah, ya, ternyata hafalannya itu sudah tidak pernah hilang lagi. Yang kedua, kalau Nabi bicara itu Sayyidina Ali sudah rekam. Ya, kayak jamaah bawa HP, orang ngomong direkam, itu kan omongannya sama begitu. Kata Sayyidina Ali, kalau saya baca Quran hafal, seolah-olah Al-Quran itu terbuka di depan kedua mata saya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika terjadi di masa Khalifah Abu Bakar, ya mohon maaf, di masa Sayyidina Umar, itu ada orang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar bertanya sekian pertanyaan dengan pertanyaan A, B, C dan sebagainya.
Kata Sayyidina Umar, kalau ini bagiannya nih Ali, gitu. Lalu Umar pesan kepada sahabat untuk memanggil Sayyidina Ali. Nah, Umar nggak pernah malu, emang Umar kagak bisa. Kata Umar, ini wilayahnya Sayyidina Ali. Jadi orang Yahudi itu pertanyaannya macam-macam. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena dia punya hafalan, ketika dia dengar keterangan Nabi itu nggak pernah lagi terlupakan sama sekali. Kayak bapak ibu gitu ya, luar biasa kan hafalannya ya. Kalau dengar berita, ada dengar berita Ayu Tinting dilamar sama Letnan 1 Muhammad Pradana, itu ibu-ibu bapak-bapak langsung gitu ya, mana habis dilamar, kemudian tunangan berangkat tugas, kan begitu ya. Terus ibu-ibu bapak-bapak dengerin juga tuh kasus Ria Ricis, gitu ya. aduh, itu nggak pernah hilang itu ya. Ya, jadi jamaah sekalian yang mulia, makanya Sayyidina Ali bagian daripada tim untuk pembukuan Al-Quran, dan faidahnya sekarang kita rasakan ya. Nah, jadi dengan demikian, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan selalu tadarus ya, saya yakin Bapak Ibu membaca Al-Quran bukan hanya menunggu Ramadan saja, tapi hari-hari biasa juga baca Al-Quran, kan begitu ya. Cuma Ramadan ini ada nilai istimewa ya, bila kita lakukan. Makanya sudah diingatkan bahwa ibadah sunnah berganjar dengan ibadah wajib. Oleh karena itu banyak sekali jamaah yang terus mengejar ibadah-ibadah sunnah. Ya, belum lagi dengan faedah anjuran untuk membantu orang yang berbuka puasa. Jadi berlomba-lomba takjil di luar berkah hari Jumat. Banyak caleg kemarin pada ngasih Jumat berkah, tapi sekarang banyak yang berhenti udah gitu ya. Saya kagak tahu itu ngapa pada berhenti itu caleg kan. Ya kan kemarin-kemarin kan ada tulisannya itu ya, tulisannya gitu ya. Tapi ada juga sih yang caleg terus ngasih gitu ya. Ada yang berhenti gitu ya. Udah nggak usah dipikirin ya. Nggak ada caleg juga Jumat berkah juga ada gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, kita isi Ramadan ini dengan lebih baik lagi daripada Ramadan yang lalu. Yang kedua, ya, kita berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena kita nggak tahu ya. Diingatkan oleh Nabi, al-mautu aqrabu ghaibin yuntadharu. Al-mautu aqrabu ghaibin yuntadharu. Ya. Jadi peristiwa gaib yang paling dekat datangnya kepada kita itu kematian. Ya, jadi kematian itu adalah peristiwa gaib yang paling dekat datangnya kepada kita. Nah, kita berharap ketika kapan waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita dalam keadaan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dulu guru saya cerita, ada seorang al-hafiz ya. Al-hafiz itu adalah orang yang hafaz Quran, hafaz sekian hadis, namanya al-hafiz. Ya, kalau sekarang al-hafiz itu dipakai buat orang yang hafal Al-Quran gitu ya. Dulu ada seorang ulama hadis
dia koma gitu ya, dia koma, terus murid-muridnya kagak berani, nggak berani menyadarkan dan sebagainya. Akhirnya ini guru ketika kalau dianggap itu hari akhir kehidupannya, gurunya belum mengucap la ilaha illallah. Karena kan ada hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu muridnya itu musyawarah, akhirnya sengaja dibaca hadis yang sanadnya salah gitu ya, dari an fulan bin fulan sampai dengan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Gurunya yang lagi kagak sadar bangun, salah bacanya. Lalu gurunya minta didudukin, duduk. Setelah duduk dia baca begini, ini sanadnya nih, an fulan bin fulan terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Belum sampai dakhalal jannah, itu gurunya menghembuskan napas yang terakhir gitu ya. Luar biasa itu ceritanya itu ya. Saya lupa namanya, Al-Hafiz siapa gitu, dulu guru saya pernah cerita. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketika menghembuskan napas ya, nggak tahu apa misalnya 100 tahun lagi gitu ya, kan nggak tahu kan kita ya. 100 tahun kalender masih ada apa kagak ya? Ya gitu ya. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi mohon maaf atas apa yang telah saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya dalam penyampaian sikap dan sebagainya, kemudian jamaah dan pengurus semuanya nggak ada salahnya kepada saya. Saya orang yang paling banyak salah ya. Dan yang ketiga, kita sama-sama menghadapi Ramadan dengan penuh ketulusan ya. Kita berupaya semaksimal mungkin bahwa ibadah kita harus lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan kita masuk kategori hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya. Ada mic. Mic katanya. Coba.
Bagusan itu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat kita, Bapak Ustaz Dr. Syekh Muhammad, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan rohani selama ini